Salah satu di antara prinsip bermuamalah terutama dengan orang-orang dekat kita itu adalah berpikir terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada, amin. Afwan Ustadz, ana seorang akhwat dan sudah berumah tangga. Ana ingin bertanya tentang masalah hukum menantu tinggal di rumah mertua. Alhamdulillah asal ana dengan suami lumayan dekat, kurang lebih setengah jam. Suami ana mempunyai kakak laki-laki, yang mana istri dengan ibunya itu sempat ada konflik yang menyebabkan kakak ipar laki-laki ana dan istrinya harus keluar dari rumahnya ibu. Suami ana adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Jadi ibu mertua ana memberi pilihan kepada menantu dan suaminya untuk ikut tinggal bersama beliau karena suami ana sendiri adalah anak rantau. Dan alhamdulillah sekarang kakak ipar ana memilih tinggal bersama beliau dan sudah berjalan 1 tahun tinggal bersamanya. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, apa hukumnya jika suami ana selalu tinggal di rumah orang tuanya saat kami pulang dari rantauan dan tidak ingin ke rumah orang tua ana yang mana jarak antara rumah kami terbilang dekat. Dan dengan itu pastinya ana ikut bersama suami. Dengan kata lain, ana tidak pulang ke rumah orang tua ana dengan alasan suami yang berhak menentukan, terlebih masih ada orang tua, ingin berbakti kepada orang tua. Pertanyaan kedua Ustadz, apa hukumnya seorang istri menolak permintaan suami yang pernah mengatakan tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya meskipun jarang-jarang? Dan yang ketiga, apa hukumnya jika suami meminta istri juga untuk selalu tinggal di rumah mertua, sedangkan istrinya tidak mau, Ustaz? Baik Ustaz, cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah anugerah berada di atas Islam dan sunnah yang agung ini. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita harus mengakui, harus merasa bahwasanya itu adalah nikmat yang sangat besar. Agar kita menjalani hidup ini itu dengan nyaman. Bahwa tatkala kita merasa bahwasanya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar, maka problematika kehidupan yang lainnya itu teranggap ringan karena kita diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sebelum masuk ke materi pembahasan, ana ingin sampaikan bahwa salah satu di antara prinsip di dalam kita bermuamalah itu adalah berpikir terbalik. Salah satu di antara prinsip bermuamalah terutama dengan orang-orang dekat kita itu adalah berpikir terbalik. Mencoba untuk berpikir terbalik. Apa itu maknanya? Maknanya adalah seandainya aku jadi dia dan dia jadi aku, sehingga melahirkan sifat perhatian kepada orang, memahami orang, tidak melahirkan sikap-sikap yang egois. Pokoknya aku karep kok koyong ini. Bahasa-bahasa pertanyaan kayak tadi yang melahirkan, kan suami lebih berhak, istri lebih berhak, itu adalah bahasa-bahasa egois dalam rumah tangga. Bahasa-bahasa egois di dalam membangun rumah tangga. Tidak begitu seharusnya. Yang seharusnya dibuka adalah seorang suami mencoba, tatkala ada penolakan dari istri, itu mencoba untuk memahami cara berpikir istri. Dan dia cobalah, antum kan juga punya adik perempuan, punya kakak perempuan, yang juga statusnya adalah istri. Coba untuk memahami kondisi. Sebagaimana juga istri, cobalah memahami cara berpikir suami. Memahami cara berpikir orang lain, itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh syariat agama kita. Anda tidak perlu menjabarkan itu karena nggak sedang ada pengajian masalah itu. Yang kedua,
siapapun orang yang berpasangan itu mesti ada hak dan ada kewajiban. Siapapun yang berpasangan, ya akhi, ya ukhti, itu mesti ada hak, mesti ada kewajiban. Lah, suami istri misalkan, suami itu punya hak dari istrinya, punya kewajiban kepada istrinya. Istri juga begitu. Istri itu punya hak dari sang suami, punya kewajiban kepada suami. Haknya istri, kewajibannya suami. Haknya suami, kewajibannya istri. Dalam melihat hidup, dan ini sudah sering anak katakan di majelis ini, dalam melihat hidup, yang perlu difahami adalah masing-masing dari kita itu berusaha menjalankan kewajiban, jangan terlalu nuntut hak. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang maksimal, yang terbaik. Salah satu di antara kebaikan sang suami adalah memahami istri dan muasyarah bil ma'ruf terhadap istri. Dan di antara kewajiban istri adalah taat kepada suami selagi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu untuk membangun hidup rumah tangga dengan dua hal yang digariskan oleh syariat tadi, hidup itu akan terasa nyaman. Bukan berarti nggak ada masalah ya. Bukan berarti nggak ada masalah. Masalah itu akan selalu ada dan nggak mungkin ada orang itu hidup tanpa masalah. Tapi yang terjadi adalah masalah itu akan terasa ringan karena hati kita yang lapang. Jadi karena hati kita yang lapang, lihatlah laut. Di laut itu ada bahtera yang gede. Di laut itu ada perahu yang kecil. Gelombangnya itu sama. Anginnya itu sama. Badainya itu sama. Tapi kenapa bahtera yang gede itu, kapal siar misalkan, kapal pesiar ya, itu kok anteng, gak goyang, anteng, di dalam kamar juga gak ada apa-apa, seakan-akan gak ada masalah. Karena dianya gede. Melawan gelombang yang semacam itu terasa ringan. Bedakan dengan perahu yang kecil. Kenapa kok goncang, terbalik, jadi gak karu-karuan? Karena bahteranya kecil. Sehingga gelombang yang tipis sebenarnya, badai yang kecil sebenarnya terasa besar. Rumah tangga itu semuanya ada badainya. Rumah tangga semuanya itu ada masalahnya. Hanya tinggal bagaimana kita ngurusi dan ngatasi masalah tersebut. Taib. Berawal dari dua kaidah itu, Anda ingin katakan ya akhi ya ukhti. Ya akhi ya ukhti. Menghadapi masalah tadi, rumah antara istri dan suami yang gak terlalu jauh. Kemudian merantau. Ya begitu tadi ya, merantau. Kalau pas pulang gitu itu rebutan harus tinggal di mana. Yang istri kepingin tinggal di rumah orang tuanya. Yang suami kepingin tinggal di rumah orang tua selama masa merantau. Kenapa harus begitu ya? Kenapa harus begitu? Nggak bisakah dibagi? Pulangnya itu loh berapa hari? Jadi kalau kondisi normal, nasihatannya dibagi. Sebagian di rumah suami, sehingga istri tinggal di rumah mertua. Kewajibannya bakti sama istri, sama suami, bakti kepada keluarga suami. Sebagiannya itu suami yang waktunya berbakti kepada keluarga istri. Lah, kecuali kalau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan sang suami nggak bisa meninggalkan ibunya, nggak bisa meninggalkan bapaknya, kayak sedang sakit, sedang apa, maka dalam kondisi semacam itu istrinya harus memahami kondisi. Begitu juga dengan kebalikannya, tatkala dalam kondisi itu misalkan sang istri itu ibunya sedang sakit atau apa, butuh dirawat dan macam-macamnya, maka salinglah untuk memahami masalah-masalah yang semacam itu. Masalah-masalah semacam itu nggak perlu ditanyakan hukum. Jadi nggak perlu untuk ditanyakan hukum. Karena kalau kita sudah bicara fikih, kalau kita sudah bicara hukum, maka yang muncul adalah harus enggak, wajib enggak. Jadi harus begini, kamu yang harus ngalah, kamu yang harus menang, gitu. Kalau kita bicara fikih, kehidupan rumah tangga seringnya tidak bisa diatasi dengan hal-hal yang semacam itu. Dalam Sahih Bukhari, suatu hari
Abu Bakar itu sowan. Suatu hari Abu Bakar itu sowan ke rumah anaknya, putrinya Aisyah radhiyallahu anha bersama suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar itu masuk, lah Rasulullah SAW itu sedang tukaran kalau Aisyah. Ya, keluarganya Rasulullah juga tukaran, tengkar lah kalau bahasa kita. Sedang tengkar sama Aisyah. Pokoknya tengkar. Pokoknya tengkar lah. Aisyah kok berani Ustaz? Jadi lah kalau sudah jadi suami istri itu sudah nggak peduli lagi jadi suaminya itu nabi atau apa. Seorang ustadz, kiai besar, nikahi muridnya. Yang tetap berposisi sebagai murid itu cuma sehari 2 hari. Sebulan 2 bulan kemudian ganti posisi. Dia sudah menjadi istri, jadi berani nentang, berani ini, berani ngono, gitu. Kalau sudah semacam itu, tengkar lah. Intinya Rasulullah SAW itu ada masalah, jadi ada masalah dengan Aisyah. Abu Bakar itu merasa bahwasanya anaknya itu kurang ajar kepada suami yang dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Itu tuh mau dipukul sama Abu Bakar. Jadi mau dipukul sama ini Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW jadi menjadi bentengnya Aisyah, dihalangi sama Rasulullah SAW. Jadi mau dipukul Aisyah itu dibentengi, dihalangi sama Rasulullah SAW. Setelah itu Abu Bakar diem. Akhirnya Rasulullah SAW itu ngode itu apa ya? Mencandai Aisyah. Jadi mencandai Aisyah cebrut gitu ya. Mencandai Aisyah. Tatkala mencandai Aisyah, akhirnya Aisyah itu bisa tertawa, akhirnya damai. Abu Bakar itu kemudian mendekat lagi lalu mengatakan, ya Rasulullah, yani apa bahasanya hadis itu lupa bahasa, kalau kita terjemahkan aja, ya Rasulullah, sebagaimana tadi aku ikut-ikutan geger sama kalian, yo boyo saiki aku diajak ikut-ikutan damai kayak kalian. Semacam itu. Jadi begitulah ya kawan. Jadi masalah-masalah rumah tangga itu, kemudian Rasulullah SAW pada waktu masalah semacam itu kemudian ultimatum dengan bahasa-bahasa dalil. Ultimatum, kamu itu istri harus taat sama aku ikut nabi, kamu harus taat, begitu. Enggak. Kondisi rumah tangga itu nggak bisa dibangun dengan hal yang semacam itu, kecuali mentok lah. Baru masalahnya mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang harus taat, mana yang harus ditaati. Kalau sudah mentok, tapi kalau sudah masalah-masalah itu, tapi jangan begitu bangun rumah tangga. Bangunlah di atas wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Makanya dulu Rasulullah SAW itu bicara tentang masalah jadi suami istri. Maka Rasulullah SAW mengatakan Fadariha itu ya kamu kalau bersikap dengan istrimu itu mudaroh itu ya apa ya, jina-jina merpati. Jadi ya dituruti tapi gak nemen-nemen gitu, dituruti tapi gak nemen-nemen. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah.